Oke, jumpa lagi bersama saya Mr. Wali. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan structure and written expression, terutama yang berkaitan dengan subject, verb, and clauses ya. Kemarin kita sudah sampai pembahasan tentang subject, verb itu harus saling match atau saling sesuai, maka kita akan lanjutkan lagi materi yang berkaitan dengan object of preposition. Langsung saja kita ke materi tentang object of preposition. Jadi, kalau kita mungkin nanti akan mengikuti tes TOEFL, akan ada tes soal yang berkaitan dengan object of preposition. Apa itu object of preposition? Jadi di sini diterangkan bahwa object of preposition itu adalah bagian atau lanjutan dari suatu preposisi. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu preposisi. Ya, preposisi itu apa? Preposisi itu adalah a word that shows a relationship with a noun, like in, at, with, under, or during. Ini adalah preposition ya. Kemudian preposition itu biasanya diikuti oleh noun. Ya. Preposition is followed by a noun. This noun is called the object of the preposition. Jadi kalau dari itu tadi, yang namanya object of preposition adalah noun ya, atau kata benda yang letaknya setelah preposition. Itu disebut dengan object of preposition. Oke, kemudian preposition kalau kita satukan ya, preposisi kemudian di objeknya ya, preposisi dengan objeknya itu kita satukan, maka akan menjadi sebuah prepositional phrase. Ya, prepositional phrase ini adalah frase yang mengandung preposisi. Jadi di situ ada preposisi ya. Mungkin Bapak Ibu sudah atau teman-teman atau saudara semua sudah tahu tentang frase ya. Frase itu gabungan, kumpulan dari beberapa kata jadi satu. Ya, kemudian menduduki suatu fungsi tertentu, apakah itu sebagai subjek atau sebagai objek dan atau sebagai keterangan. Nah, itu namanya frase. Di sini kita sebut dengan prepositional phrase karena di situ frasanya mengandung preposition. Sebagai contoh di sini ada the windows of that house need to be repaired. Nah, di sini ada kata of that house. Of that house itu adalah prepositional phrase ya, karena di situ ada of sebagai preposition, kemudian ada that house itu sebagai noun ya. Kemudian kita satukan menjadi satu menjadi sebuah prepositional phrase. Kalau kita lihat ini that house ya, secara lebih rinci lagi, that house itu adalah object of preposition. Dari preposisi apa? Yaitu preposisi of. Oke, kemudian ada contoh yang lain, in my opinion. Di sini juga prepositional phrase ya, karena ada in sebagai preposition, kemudian ada my opinion sebagai noun. Nah, inilah yang disebut juga dengan prepositional phrase. In my opinion, the price of movie tickets is too expensive. Nah, di sini ada juga of movie tickets. Of movie tickets ini juga disebut juga dengan prepositional phrase. Karena di situ ada preposition of kemudian diikuti dengan movie tickets. Ya, movie tickets inilah sebagai object of preposition. Itulah yang disebut dengan object of preposition. Lantas bagaimana? Apa yang kita harus perlu amati ya? Karena di sini ada kata be careful of object of preposition. Jadi yang namanya object of preposition itu bukanlah subjek ya. Ini jelas kita harus pahami
bahwa yang namanya object of preposition cannot be the subject of a clause. Tidak bisa menjadi subjek sebuah klausa. The subject of the first sentence is windows, not house. Ya, ini kita lihat di sini ada contoh the windows. Ini adalah subjeknya, bukan of the house atau house ini. Begitu. Jadi, kalau kita lihat di sini, tentu akan juga berkaitan dengan subject verb agreement. Artinya subjeknya harus match dengan verbnya. Nah, ketika kita lihat di sini the windows ini sebagai subjek plural, maka kita tidak membutuhkan s ya. Need itu tidak ada s-nya karena memang plural ya. Tetapi kalau kita mungkin tahu bahwa house ini sebagai subjek, ya mungkin ya kalau kita menganggap bahwa house ini sebagai subjek, maka kita akan salah. Karena kita ketahui bahwa object of preposition bukanlah subjek ya. Jadi itu yang harus kita kenali lebih dalam lagi berkaitan dengan object of preposition. Kemudian contoh yang kedua ini ada in my opinion. Ya. In my opinion, the price of movie tickets is too expensive. Ini di sini subjeknya bukan in my opinion ya, karena ini kan ada preposition, ada object of preposition. Nah, itu bukanlah subjeknya. Subjeknya di sini adalah the price. The price of movie tickets. Nah, ini ada object of preposition of movie tickets. Ingat, karena object of preposition ini bukanlah subjek, maka ini bukan subjek ya. Makanya di sini menggunakan is. The price is ya, bukan the price of movie tickets are. Karena price inilah yang subjeknya sebagai subjek singularnya. Gitu ya, teman-teman. Oke, mungkin cukup di situ penjelasan hari ini berkaitan dengan object of preposition. Semoga bisa bermanfaat, menambah pengetahuan Anda berkaitan dengan object of preposition. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lain berkaitan dengan persiapan menghadapi tes TOEFL. Bye.